Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan teori living Quran lagi. Nah, tapi dalam praktiknya dan kasus yang diangkat adalah tradisi kelisanan dan keaksaraan di Banjar. Jadi ini saya mengacu pada lokus penelitian di Banjar. Tulisan ini merupakan penelitian dari sahabat saya, ya, Wardani. Kebetulan dia melakukan penelitian dan di bawah supervisi beliau Bapak Dr. Ahmad Rafiq dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, beliau ini kebetulan sama-sama pakar di bidang living Al-Quran. Pakar di bidang living Al-Quran. Oke, dalam tulisannya ini dia gelisah terkait dengan minimnya karya tulis di bidang Al-Quran di daerah Banjar. Jadi mau mencari artefak-artefak atau bukti karya yang berkaitan dengan Al-Quran di Banjar ini sangat sedikit. Namun kenyataannya banyak ritual-ritual maupun tradisi keagamaan itu yang justru berangkat dari Al-Quran. Nah, jadi di sini di masyarakat Banjar itu justru tradisi keaksaraan itu justru lebih minim. Jadi karya tulis di bidang Al-Quran bahkan karya-karya itu sendiri jarang ditemukan di Banjar. Namun oleh Mbak Wardani ini dia melihat banyak ritual keagamaan yang itu kemudian berkaitan dengan Al-Quran. Nah, jadi di sini tradisi kelisanan di Banjar itu lebih kental daripada tradisi keaksaraan terkait dengan kajian Al-Quran. Nah, jadi menurut beliau di sini di Banjar itu karyanya memang karya di bidang Al-Quran memang sedikit. Nah, tetapi bukan berarti masyarakat Banjar itu lepas dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bagi masyarakat Banjar itu lebih kental dalam tradisi kelisanan. Nah, ini yang kemudian dipetakan oleh Mbak Wardani. Nah, kemudian dia melihat bahwa eksistensi kajian Al-Quran di Banjar itu lebih dominan pada kajian kelisanan. Nah, kelisanan ini kemudian dipetakan kembali. Ya, petanya begini. Ya, langsung ke sini. Jadi ada mana ya? Langsung ke sini. Jadi ada 4 kategori tradisi kelisanan di Banjar. Yang pertama itu tradisi kelisanan yang berkaitan dengan tradisi itu sendiri. Seperti tradisi mengaji, tradisi yasinan, tradisi bamalan. Bamalan ini termasuk apa ya ibaratnya? Bagi mereka yang khatam Al-Quran 30 juz, maka langsung diadakan semacam syukuran, pesta, ya, tasyakuran akan kesuksesan dia dalam khatmil Quran itu sendiri. Jadi pada wilayah semacam kegiatan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai tradisi. Jadi ini secara tertulis memang tidak ada, tetapi dalam ritual ada. Nah,
Begitu juga dalam kegiatan yasinan. Yasinan memang bagi masyarakat Banjar itu memang sudah menjadi semacam tradisi. Bahkan yasinan menurut mereka itu eh, lebih memiliki sifat-sifat supranatural. Bisa dijadikan sebagai obat, bisa dijadikan penangkal santet, bisa dijadikan sebagai penangkal makhluk-makhluk gaib. Nah, ini semuanya menggunakan yasinan. Jadi tidak ditulis tapi dibacakan. Nah, ini menjadi oral tradition atau tradisi kelisanan. Terus pengajian, pengajian kalau di dalam bukunya ini disebutkan banyak hal. Ada misalkan wakiahan, terus ada lagi membaca surat Al-Qadar, terutama ketika menjelang hari apa itu puasa Ramadan, ya. Nah, itu semuanya ini pada wilayah tradisi kelisanan. Jadi tidak pada tradisi tulis. Ya. Nah, ini. Jadi hidupnya Al-Qur'an di masyarakat Banjar itu menggunakan tradisi semacam itu. Terus yang kedua, itu terkait dengan tradisi lisan yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan dalam mengajari Al-Qur'an di lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an, misalkan menggunakan Iqra, Qiraati, ya, Tibian, Umi dan seterusnya. Itu setiap sore, setiap hari, bahkan setiap maghrib itu di masyarakat Banjar sudah terbiasa dengan pengajian Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Jadi eh, tidak ada secara spesifik terkait dengan karya yang ditulis berkaitan dengan Al-Qur'an, tetapi ini sudah menjadi semacam tradisi. Nah, jadi ini tradisi oral yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur'an. Terus yang ketiga, tradisi Al-Qur'an yang dilakukan secara oral, ya tradisi lesan, tapi pada aspek keindahan. Misalkan MTQ, ya, MTQ. Jadi banyak orang yang kemudian belajar MTQ, ya. Di sana tilawah itu banyak sekali. Bahkan orang-orang Banjar itu termasuk orang sumber eh, apa ya, penghasil para kori internasional yang dia sering juara. Nah, karena di sana memang sudah terbiasa dalam kajian tilawah itu sendiri. Jadi pada wilayah aspek MTQ inilah kemudian masyarakat semuanya bisa belajar tentang keindahan seni tilawah. Apakah hanya MTQ saja Pak yang ditilawahkan? Tidak. Mereka juga pada wilayah kaligrafi, dia menulis khat. Bahkan di masjid-masjid atau apa itu pasti tulisannya berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang dikembangkan oleh masyarakat Banjar itu sendiri. Terus yang terakhir itu terkait dengan tradisi lisan yang berkaitan dengan gerakan. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan tokoh masyarakat atau tokoh agama di desa di daerah Banjar itu sendiri. Ya, mungkin kalian sudah mengenal istilah one day one juice. Itu kan sering dipromosikan, sering diviralkan dalam media sosial maupun dalam banner-banner di pinggir jalan. Ya, kalau di daerah Jawa itu biasanya saya sering menemukan di daerah Demak itu malah. Dan juga di daerah Jogja sempat menemukan banner semacam itu, ajakan one day one juice, ada yang atau apa itu mengaji habis maghrib. Nah, itu ada ajakan. Jadi ini semacam gerakan untuk mengajak membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang berkembang di masyarakat. Jadi tradisi oral inilah yang memang dihayati dan dilakukan oleh masyarakat. Jadi mereka ternyata lebih memilih untuk melakukan ritual-ritual semacam itu daripada membuat semacam artefak atau karya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, mungkin Anda di daerah Anda juga mengalami hal-hal semacam ini ya.
terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, misalkan tradisi khatmul Quran, tradisi apalagi yasinan, belum lagi ada waqiahan, belum lagi ada apalah, pokoknya itu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan sosial. Nah ini, jadi living Al-Qur'annya mengarah ke sana, dan inilah kajian living Al-Qur'an. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat fenomena semacam ini tidak, kalau kita lebih dalam lagi, itu tidak pada persoalan tradisi saja, tetapi sampai ke agensi dan ideologi. Kenapa begitu, Pak? Gini, sebuah tradisi itu akan bisa berjalan mulus apabila terdapat agensi-agensi yang memang benar-benar militan untuk melakukan sebuah ritual itu. Jadi misalkan kalian memang getol terhadap sebuah tradisi itu, pasti Anda akan mencoba untuk selalu menghidupkan. Kalau memang harus menyebar undangan-undangan, kalau harus memberikan semacam apa, sogatan atau jamuan, yuk, itu dilakukan. Nah, ada penggerak tersendiri, itu namanya agensi. Jadi ketika ada penggerak, maka sebuah tradisi itu akan berjalan. Tapi kalau tidak ada penggeraknya sama sekali, ya sudah, tradisi tidak akan berjalan. Terus yang kedua itu terkait dengan ideologi. Maka tradisi-tradisi semacam ini itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang berideologi tradisionalis, ya, seperti di Nahdlatul Ulama sendiri itu lebih mudah menerima. Kayak tradisi yasinan itu pasti kental bagi masyarakat NU, beda dengan di masyarakat Muhammadiyah misalnya, ini tidak terlalu kental di sana. Kenapa? Karena ideologi itunya sudah berbeda. Nah, kan begitu. Nah, jadi disinilah sebuah tradisi itu bisa berjalan tidak hanya pada persoalan tradisi itu, tapi ada beberapa agensi, bahkan ideologi. Bahkan kalau kita melihat konteks pandemi saat ini pemerintah turut menentukan, kebijakan pemerintah itu turut menentukan. Ada ideologi, ada agensi, akan tetapi ada kebijakan yang justru membatasi gerakan. Nah, ini juga turut mempengaruhi perjalanan dari tradisi itu sendiri. Nah, jadi kan misalkan kalian mau mengadakan acara yasinan misalkan, tetapi dihimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan, sehingga yasinan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini kan kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tidak hanya pada persoalan tradisi, agen, dan ideologi, tapi juga faktor kebijakan. Ya entah, nggak tahu ya nanti berapa tahun lagi mungkin ada faktor lain yang bisa menjadi faktor terlaksananya sebuah tradisi yang terutama tradisi yang berkaitan dengan Al-Quran atau Living Quran ini sendiri. Nah, begitulah kira-kira. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya share apa ini jenisnya, bukunya ini ya, PDF-nya ini dan videonya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WA group. Sekian dari saya, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.